Hai semuanya, kita general reading seperti biasanya ya, tanpa tema. Temanya, alurnya, konsepnya kita serahkan kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian. Oke, kita lihat dulu ya, energi si dia yang kau pikirkan. Kenapa nggak saya dulu Bunda, nggak usah wis kelamaan ya, lain kali aja di video yang lain. Kali ini saya mau cepet. Kita mau lihat seseorang yang sedang kalian pikirkan ya. Seseorang yang sedang kalian pikirkan. Ini gimana? Seseorang yang sedang kalian pikirkan. Nih, kita cek. Pastikan sebelum kalian mengikuti pembacaan saya ini, kalian sudah berdoa, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Ini hanya bacaan tarot, bisa benar, bisa salah. Bisa sebagian benar, sebagian salah, benar semua atau salah semua. Ya, saya hanya membacakan yang ada di kartu. Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Banyak. Saya ambil satu per satu, maksimal 2. Dia adalah seseorang yang baperan, ya, terlalu terlalu menuruti perasaannya. Ya, oke. Siapa sih dia? Dia kalau sudah senang sama seseorang ngejar, ya. Teman-teman, sekali lagi ini adalah pembacaan general ya, pembacaan rame-rame untuk banyak orang, banyak yang nonton, belum tentu untuk kamu. Sehingga kalian ya, kalian yang nonton semuanya, sebaiknya nontonnya dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya memahami dan kalian bisa memilih. Dari apa yang saya sampaikan, dari kartu-kartu yang muncul, itu mana saja yang resonate untukmu, ambil yang resonate. Buang yang nggak resonate, karena ini pembacaan rame-rame bukan hanya untukmu seorang. Oke, lanjut ya. Cerita bisa sama, mirip-mirip, atau nggak sama sama sekali, nggak cocok sama sekali, nggak ada masalah. Siapa sih dia? Dia adalah seseorang yang enak diajak kerjasama, ya. Mungkin dia juga menjalankan bisnis terkait dengan kerjasama. Ya, pekerjaannya membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Oke, kita lihat. Orangnya agak membatasi, tidak bisa sama semua orang, tidak terlalu terbuka. Ada hal-hal tertentu, baik itu tentang dirinya atau siapapun ya, mau masuk ke dalam kehidupan dia, dia pilih-pilih, dia halangi. Ada defense di sini, ya. Kemudian dalam terkoneksi dengan siapapun, dia pilih-pilih, membatasi. Maka dari itu ya, mungkin dia enak diajak kerjasama. Jadi kalau menurut dia, orang lain itu bisa diajak kerjasama atau cocok sama dia, it's okay. Tapi kalau enggak, dia nggak mau, ya. Kemudian di sini ada yang terlibat hubungan cinta bersegi dengan orang ini. Mungkin orang ini adalah rekan kerja juga bisa, ya. Teman bisnis bisa. Orang ini itu seseorang yang mengejar dirimu bisa, membuat dirimu baper bisa, ya. Kok macam-macam Bunda? Iya karena energi general. Jangan yang general dong Bunda, personal. Personal berbayar teman-teman ya. Untuk permasalahan kamu pribadi, itu personal reading, konsultasi pribadi nanti akan saya jelaskan di akhir video, oke? Sebelum saya lanjut, saya mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan like, share, komen, subscribe ya. Juga bunyikan tanda loncengnya sehingga kalau saya membuat video baru kalian bisa langsung menontonnya. Dan untuk kalian yang baru saja atau tiba-tiba menemukan video ini, ya tidak ada yang kebetulan, mungkin memang sama semesta ditunjukkan video ini karena ada yang penting untukmu. Silakan diambil sisi-sisi yang positif saja. Dan saya ucapkan untuk yang baru gabung, selamat bergabung dan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja silakan tuliskan di komentar. Oke, kita lanjut ya. Seseorang ini
hubungannya sama kamu gimana? Ya, kita lihat hubungan kamu dan dia ini. Dianya ini. Kartunya masih sama, ya. Masih deck yang sama. Cerita cinta, bisa cinta bisa enggak, Ding, ya. Apa aja. Saya serahkan sama semesta. Saya tidak mau memberikan tema, memberikan judul itu nanti. Dan saya nggak mau membatasi pembacaan. Apa yang ditunjukkan semesta, alurnya, segala sesuatunya saya ikutin saja. Semoga banyak yang ketarik di sini. Oke. Ten of Coin. Teman-teman, bisa jadi ini adalah kisah rumah tangga. Ya. Bisa juga kalian terhubung dengan orang yang sudah berumah tangga atau kalian sudah berumah tangga. Ada cinta bersegi. Kemudian di sini ada juga cerita kalian, cerita kamu sama orang ini terkait dengan finansial. Mungkin dia ini ada kaitan secara finansial sama kamu. Kedua, ada hubungan yang harmonis dalam artian apapun status hubungannya, kalian ada kalanya itu harmonis. Sebenarnya saya merasakan ya, bukan dari kartu, dari intuisi saya, kalian itu cocok sebenarnya, sangat cocok. Kemudian saya merasakan di sini dia adalah seseorang yang mungkin anggota keluarga kamu atau masih mambu-mambu dulur lah, bau-bau persaudaraan, seperti itu ya. Ceritanya ada masalah keuangan, terkait dengan keuangan sama orang ini ya. Oke. Kemudian di sini permasalahannya adalah mungkin orang ini ke kamu itu kayak kurang mikirin ya. Mungkin dia lebih mikirin dirinya sendiri atau dia lebih memikirkan keluarga dia daripada kamu. Jadi Page of Sword di sini adalah pemikiran yang kurang matang atau omongan yang kurang matang, lisan yang kurang baik. Di sini King of Sword. Mungkin berbeda sama kamu. Ini ada perbedaan, kamunya matang, dianya tidak atau terbalik. Saya merasakan di sini ada cerita pelit. Pelit, nggak tahu dia, nggak tahu kamu. Saya kira kok saya melihatnya dia ya. Dia pelit sama kamu, manipulatif, arogan, kemudian ngatur-ngatur. Dan di sini ada hubungan yang berat. Kalian berat terhubung sama orang ini, orang yang suka ngatur, agak toksik, tapi pelit, ya. Kamu berusaha untuk mengarahkan atau mungkin sering memberikan masukan ya. Mbok ya yang bijak dalam bersikap, dalam mengatur keuangan, ayo terbuka, ya. Dalam keuangan, juga dalam hal apapun. Seakan-akan kalau kalau sama kamu itu kok pelit, kok tertutup. Mungkin kamu punya pikiran bahwa dia kalau sama orang lain, ya, sama orang lain itu kayaknya baik. Coba saya lihat ya, energi dia ke kamu seperti apa. Nanti kita cek yang lainnya. Energi dia ke kamu seperti apa. Ada rasa cinta, rasa sayang, rasa benci, rasa stroberi. Coba saya lihat. Energi dia ke kamu, bisa perasaan, bisa niat, bisa apapun. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu membebani, membuat kamu di titik terendah dalam kehidupan. Lanjut. Energi dia mengungkung dirimu, sehingga membuatmu tersiksa. Energi dia kepadamu sering membuatmu jadi sakit-sakitan, pusing kepala, ya, kena mental. Oke? Berarti dia sadar dong. Coba saya lihat. Dia biasa aja menanggapinya. Kamu yang berat di sini, apakah dia tahu? Coba saya mau lihat ya sekali lagi. Apakah dia tahu bahwa kamu dengan sikapnya itu membebani dirimu? Jangan-jangan dia nggak tahu loh. Jangan-jangan dia memang nggak tahu. Nggak tahu mungkin karena sudah diberitahu tapi nggak mau tahu, atau pura-pura nggak tahu.
Saya lihat ya, apakah dia tahu sikap dia itu membebani dirimu, membuat dirimu stres. Tapi dia nyantai kayaknya. Apakah dia tahu? Saya ambil 3 aja. Tahu. Tahu tapi tenang ya. Tenang aja. Saya lihat ya. Apakah dia tahu? Tahu tapi diem aja. Two of Wands. Kalian bisa zoom ya. Tapi nyantai aja dia, walaupun tahu. Queen of Swords, Knight of Swords. Tapi dia selalu bisa membuat dirimu itu percaya, menyampaikan hal-hal yang sekiranya bisa meredamkan hati kamu, mendamaikan hati kamu, walaupun sementara, sekilas, hanya sebentar saja. Dia mungkin menjelaskan kenapa dia begini, kenapa dia begitu, alasan begini, alasan begitu. Dan biasanya kamu percaya. Bukan percaya ya, lebih ke nurut. Lebih ke nurut. Seperti itu. Dan ini sudah sering terjadi. Kalau gitu perasaan dia sebenarnya bagaimana? Karena di sini kalau ditanyakan, dia tahu segala perbuatan dia selama ini ke kamu, bikin kamu sakit semua, ya. Apakah dia tahu? Tahu, ya. Terus gimana kalau dia tahu? Biasa aja. Dia bahkan memberikan penjelasan-penjelasan atas sikap-sikapnya, membuat hatimu tenang. Itu aja. Tapi itu sifatnya sementara dan selalu diulang. Oke? Kita lihat lagi ya. Emang perasaan dia sebenarnya ke kamu seperti apa? Perasaan dia ke kamu seperti apa? Dia cukup memikirkan kamu, ya, tapi ini sebatas pemikiran. Artinya adalah dia tidak pernah melupakan kamu. Kamu selalu ada di pikirannya. Hanya di dalam pikirannya. Apakah di dalam hatinya ada? Sebentar. Kurang ini mantranya. Kurang subuhnya. Perasaan dia kepadamu. Oke. Dia tahu kamu sering sedih karena perbuatan dia. Kalau lihat kamu sedih itu dia seperti apa sih? Biasa aja tuh. Mohon maaf ya. Cuman kasihan. Sebatas kasihan saja. Adakah ingin merubah diri, menjadi lebih baik, bersikap lebih baik? Nanti kita lihat ya. Perasaan dia kepadamu. Kamu itu adalah bagian dari hidupnya, cukup. Cukup sampai situ. Tanpa effort lebih. Yang jelas kamu ada di dalam pikiran saya, ya. Aku menyayangi kamu, sayangnya ada sih ya, tapi bisa sebagai keluarga, sebagai nggak menggebu lagi, ya, nggak menggebu. Sayang ada, ya, memikirkan iya. Kamu adalah orang lamaku. Kita sudah banyak membuat kenangan, berjuang bersama, dan selebihnya biasa aja. Ya, paham nggak sih? Kalau orang sudah berumah tangga, mungkin ini contohnya rumah tangga. Kalau bukan rumah tangga, mungkin dalam satu hubungan. Intinya sudah nggak ada sensasi lagi. Perasaannya gimana? Ya, yang jelas kamu ada di dalam hati dan pikiran saya sayang, tapi nggak ada yang menggebu-gebu gimana. Ya sayang-sayang biasa itu loh. Oke? Udah. Paham? Mau lanjut ya. Untuk melihat sebenarnya niat dia
dalam hubungan ini apa? Kok segitu nyantainya? Apakah tidak ingin dia membahagiakan kamu? Ya. Adakah dari dirinya ingin membahagiakan kamu? Kok dia biasa aja gitu loh, gak ada gregetnya. Padahal dia tahu ya, sikap dia itu banyak membuat kamu sedih. Niat dia kepadamu, niat dia kepadamu. Niat dia kepadamu. Di sini ada niat untuk memberikan pelajaran, ya, walaupun sebenarnya terkadang memang memberikan pelajaran itu bukan haknya sesama manusia sih, ya. Bukan juga sepenuhnya haknya pasangan, haknya, eee, orang yang lebih pintar, sebenarnya enggak, ya. Ini bukan masalah hak, tapi lebih kepada mungkin dia merasa lebih pintar, merasa lebih tahu, dan mungkin melihat kamu, dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang saya ya, saya cuman bacain aja ya. Dari sudut pandang dia, memang kamu perlu terlatih gitu, dilatih. Berarti ini kayak semacam tes, semacam satu pendidikan. Emang perlu dalam hubungan kayak gitu sebenarnya ya nggak perlu ya. 2, saya nggak mau ambil ya. Niat dan tujuan dia supaya kamu mempelajari hubungan ini, banyak belajar ya, mau lebih maju ya. Niat dia, niat dia kepadamu dalam hubungan ini apa? Membuat dirimu semakin pinter. Ya, semakin tahu dunia luar, semakin tahu hal-hal yang sifatnya lebih lebih tinggi, lebih lagi ya. Jadi intinya ingin kamu berkembang, bertumbuh, ingin kamu bertumbuh. Kok nggak ada cinta-cintanya ya? Oke, niat dia ya. Dia ingin memang, sekali lagi ya, dia kan punya energi manipulatif ya. Dia ingin walaupun mungkin kayaknya susah membuat dirimu bisa mengimbangi dirinya. Jadi saya melihatnya, dia ini merasa dirinya lebih tinggi daripada dirimu. Ya, jadi teman-teman, mohon kalian pilah dan pilih. Kalau memang bukan seperti ini, berarti bacaan ini bukan untukmu, ya, untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kalau memang ada bagian-bagian yang cocok untukmu, ambil bagian yang menurut kalian bisa menyenangkan, membuat dirimu lebih positif, lebih lebih maju, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau enggak, lebih baik jangan. Oke. Jadi orang ini merasa dirinya lebih tinggi, niat dia membuat kayak contohnya gini loh. Supaya derajatmu atau apa yang di dalam dirimu itu meningkat ya, punya nilai, lebih bervalue lagi supaya imbang sama dia, niatnya ya. Niat dia dalam hubungan ini sebenarnya, eee, ingin support kamu, sebenarnya baik ya, tapi ini energinya sangat manipulatif, itu yang mungkin, sisi negatifnya ya. Nggak semuanya negatif dari orang ini ingin membangun dirimu. Walaupun mungkin kalau, apa ya, kalau sesama manusia menuntut untuk orang lain bisa seperti dirinya itu kan kadang-kadang terlalu ekspektasi yang berlebih, kadang-kadang terlalu memaksakan sih, saya rasakan seperti itu. Oke, saya lihat ya, bentar, tadi di sana ada pelit ya, dia sayang, tapi kok pelit, ya. Emang emang uangnya buat apa sih, ya, kenapa sih dia pelit? Kita mau lihat ya. Kamu kok pelit sih? Emang uangmu buat kamu buat apa? Kok kamu pelit? Jadi untuk kalian yang mungkin terhubung dengan seseorang yang nggak pelit ya, bacaan ini bukan buat kamu. Ini yang ketarik ke sini adalah orang-orang yang pelit. Jadi mungkin dalam bacaan ini ada yang energinya nggak ketarik, jadi nggak cocok sama cerita yang kau jalani. Yang dipaksakan kalian mending nonton video saya yang lain, oke? Kita lihat kenapa kamu kok pelit.
Emang uangmu kemana? Kok kamu pelit sama aku? Di sini mungkin ada yang untuk keluarganya bisa ibu, bisa kakak, atau apa yang energinya feminin, tidak selalu perempuan. Bisa juga cowok tapi energinya feminin, bukan berarti alay. Karena tarot tidak mengenal cowok dan cewek, ya, tapi divine feminin dan maskulin. Dan setiap orang punya keduanya. Ya, tapi di sini yang ketarik adalah energi yang dominan feminin. Jadi, kemana uangnya? Kenapa kamu pelit? Itu adalah faktor dari seseorang ini. Seseorang ini bisa ibu, bisa kakak, bisa siapapun. Seorang mature woman, wanita dewasa mungkin ya, secara dewasa mungkin memang usianya dewasa, bisa juga secara energinya saja, walaupun usianya muda tapi secara energi tua gitu, energi dewasa. Jadi kenapa dia pelit? Karena itu ya. Bisa juga mungkin keuangannya diatur keluarga, salah satunya ibu atau salah satunya ayah atau kakak ipar, kakak apa, ya kakak tua gitu. Kita lihat lagi ya. Kamu kok pelit? Ya. Sebenarnya nggak selamanya pelit sih. Kalau menurut dia, ada kalanya dia juga nggak pelit. Kadang juga ngasih. Nggak mesti. Ya, kemudian, di sini dia merasa pengeluarannya besar untuk wirawiri, tahu nggak ya? Untuk perjalanan, untuk akomodasi, dia merasanya banyak. Sehingga dia mungkin mengalokasikan dananya lebih besar untuk itu. Ya, lanjut ya. Jadi sama kamu pelit. Ya, apapun yang terjadi saya nggak tahu. Yang di sini yang diberikan oleh semesta ini ya petunjuknya, silakan kalian sesuaikan sendiri. Kenapa kamu pelit? Ya, ini banyak untuk rumah. Saya nggak tahu nyicil rumah kayak ada house ya. Entah kebutuhan untuk perbaikan rumah atau dia beli rumah atau dia nggak hanya punya satu rumah atau tidak hanya rumah tangga dia yang dinafkahi, ada rumah yang lain ya. Oke, gift. Gini, kenapa dia pelit? Karena dia kalau memberikan sesuatu dia pilih-pilih. Kepada siapa? Dia perhitungan. Intinya seperti itu. Dia perhitungkan. Dia akan memberikan sesuatu yang ada timbal baliknya. Kedua, dia akan memberikan sesuatu sesuai arahan orang ini tadi. Ketiga, dia tidak terlalu suka memberi, tapi suka diberi. Yang saya lihat seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Enak ya, pembacaan singkat-singkat tapi cepat. Kita lihat ya. Bentar, apa yang mau dilihat? Saya kok ada keanehan dalam diri dia. Saya juga merasakan ya, keanehan dari diri dia. Kalau memang uangnya itu untuk yang lain ya, apakah tidak ada dia menyimpan seseorang ya, yang mungkin dia biayai atau apa? Karena saya merasakan banyak di antara kalian juga mencurigai dia yang pelit ini uangnya untuk apa, untuk apa, untuk apa. Lanjut ya, dengan kartu yang sama. Saya taruh di bawahnya. Kenapa sama kamu pelit? Ya, itu tadi. Dia pilih-pilih, dia mikir-mikir. Kalau memang dia memberi ada keuntungannya, itu dia lebih suka yang seperti itu. Lanjut ya. Dia memang di sini terkungkung ya, didominasi atau dimanipulasi oleh seseorang di sini. Siapa Bunda? Nggak tahu. Pokoknya energi yang diberikan oleh semesta adalah seseorang dengan energi feminin yang dewasa. Oke. Dia juga terpenjara mungkin dengan pemikiran atau doktrin yang diberikan tentang seseorang yang kaya. Jadi di sini dia memang ingin kaya, menimbun, ya. Jadi akhirnya perhitungan dan pelit, ya. Mengeluarkan sesedikit mungkin, menerima sebanyak mungkin. Oke, lanjut ya. Oke. Teman-teman, di sini mungkin ada terkait dengan pekerjaan atau apapun. Itu yang memang ada alokasi dana untuk
mungkin melancarkan proyek, atau mungkin ini memang untuk setoran. Kalau proyek ya, bisa yang lain silakan kalian sesuaikan. Karena ada dana-dana yang memang memang khusus untuk alokasi untuk diserahkan kepada seseorang. Mungkin terkait dengan pekerjaan, struktur secara, pekerjaan atau apapun. Oke, teman-teman, lebih banyak untuk keluarga sebenarnya, ya. Lebih banyak untuk keluarga. Menurut dia, untuk siapa sih? Untuk keluarga, untuk pasangan juga, untuk family, ya. Jadi untuk kalian mungkin ini adalah pasangan kamu, ya, tapi dia pelit, ya, dia pelit. Kalau memang sama sekali nggak ngasih kalian dan uangnya entah kemana, ini bukan bacaan untuk kamu kayaknya, karena dia juga memikirkan tentang pasangannya di sini. Tapi sekali lagi mungkin tidak banyak, karena apa? Di samping kartu marriage, family room, ya, di sini imprisonment dan wealthy man. Karena apa? Di sini dia ingin kaya, dia terpenjara atau terkungkung dengan pemikiran bahwa aku harus kaya. Oke, pengen jadi kaya. Oke, pelito wis gak apa-apa. Pek-peken. Mungkin pemikirannya beda ya. Semakin dia kerja keras, makin pelit, akan banyak tabungannya. Padahal ya, semua itu bukan milik manusia. Kadang-kadang kalau sewaktu-waktu Tuhan ambil ya wis hilang. Iya enggak? Oke, apalagi yang mau kita ketahui? Niat dia sudah. Kenapa dia pelit sudah. Energi dia kepadamu sudah. Perasaan dia kepadamu sudah. Adakah keinginan dia untuk berubah? Ya, untuk membuatmu menjadi lebih bahagia, mendamaikan hatimu, nggak stres seperti ini, membuatmu stres. Padahal dia tahu loh, ya, tahu kalau sikap dia membuat kamu stres, tahu, ya, sadar, sadar, ya, menyesal. Dia bilang biasa aja sih, soalnya saya kira itu wajar. Sikapku mungkin membuatmu sedih. Apakah dia ingin memperbaiki sikapnya kepadamu? Ada niatan atau enggak? Ingin loh ya, keinginan. Bisa diwujudkan, bisa terwujud, bisa tidak ya. Ini hanya bacaan kartu. Kita lihat. Apakah dia memang berniat untuk berubah supaya dirimu bahagia? Ya, karena saya melihatnya masih ada rasa sayang, ya. Ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik dan membuatmu bahagia. Nyaman, minimal nyaman, tidak membuatmu stres. Apakah dia mau berubah menjadi lebih memikirkan kamu, lebih perhatian, tidak pelit, ya. Dia fokusnya adalah ke pekerjaan, bukan ke hubungan. Lanjut ya. Energi saya habis untuk kerja, ya. Jadi untuk mikirin kamu atau berubah atau enggak ada pemikiran saya untuk ke sana ya. Saya kira saya normal saja. Ini menurut dia. Yang penting kewajiban saya penuhi, saya tidak menyalahi aturan menurut dia ya. Dia tidak menyalahi aturan. Oke. Tidak ingin berubah. Di sini Five of Pentacles ya. Kemudian saya sedang sibuk kerja saya membutuhkan dana, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, terutama untuk yang baru memulai bisnis atau belum stabil bisnisnya. Ya, jadi apakah dia ingin berubah? Dia belum ada keinginan dan memikirkan tentang hubungan bersamamu. Apakah mau berubah apa enggak? Fokus dia ke pekerjaan. Oke. Apalagi yang mau dilihat? Adakah rencana dia? Dia punya rencana nggak buat kamu? Nggak ada. Rencananya pengen jadi kaya, pengen kerja yang benar, yang banyak duit ke kamu, yang penting sudah memberikan apa kewajibannya cukup. Udah, nggak ada lagi. Terus saya harus gimana, Bunda? Apapun ya di sini ya, status hubungan kamu, entah rumah tangga, entah apapun ya. Cuman kalau rumah tangga itu jangan gampang-gampang nelongso, jangan gampang-gampang pisah, ribut, nggak cocok, bubar, jangan ya. Pokoknya gini intinya, kalau masalah rumah tangga itu memang berbeda. Nggak bisa hanya ditarot kemudian kalian memutuskan sesuatu. Itu riskan ya. Artinya begini, itu harus dipikir benar-benar ya.
nggak main-main. Kalau hubungan yang lainnya ya sama orang ini. Saya harus gimana Bunda? Solusinya apa? Saya tidak memberikan solusi. Saya memberikan saran, solusinya dari kamu sendiri. Sarannya apa Bunda? Kalau dia saya lihat energinya seperti ini, ya, sepertinya tidak banyak yang bisa kalian perbuat. Pilihannya hanyalah kalian mau atau tidak. Ya, kalau memang masuk ke dalam hubungan yang tidak yang apa ya, yang tidak semudah itu untuk berpisah ya. Berarti intinya kalian harus sabar. Kalau kalian punya kesabaran yang besar, punya cinta yang besar kemudian mau sabar dan ikhlas dengan kepelitannya dia, dengan sikap-sikapnya dia yang mungkin banyak mengabaikan kamu, membuat kamu stres, sementara dia adalah seseorang yang manipulatif dan ingin kamu itu nurut. Selama kamu mau, monggo. Kalau itu berat buat kamu, ngapain kalian pikir panjang dan harus harus minta saran ini dan itu. Kalian harusnya logis. Dalam artian gini, kalau memang nggak nyaman, ya. Kalau bukan rumah tangga, ya wis pisah wae rek. Lah ngapain? Karena apa? Karena saya melihat energi kamu, energi dia ke kamu. Itu dia tahu kamu tersiksa dengan sikapnya dia, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Lah dari situ kan sudah jelas, orang ini tidak mentingin kamu. Kenapa kamu yang tidak dipentingkan sama dia, tidak diprioritaskan, tidak dipikirkan sama dia, hanya rasa sayang yang rasanya tipis seperti ini, hanya kewajiban saja, formalitas saja ke kamu. Terus gimana? Apakah kita bisa memaksakan seseorang untuk peduli, jangan manipulatif? Kan nggak bisa. Jadi kendalinya dan kontrolnya di kita sendiri. Kalau kamu masih kuat karena rasa sayang yang besar, monggo. Kalau karena anak, karena rumah tangga, itu harus dipikirkan lagi. Saya nggak mau memberikan saran sembarangan. Itu harus dengan personal reading, ya. Nggak mudah. Kalau untuk rumah tangga itu nggak sembarangan, gitu. Saran saya ya, silakan dipilih. Nyaman terusin, nggak nyaman lah ngapain. Cari susah. Oke. Kalau cuma dilihat energi dia, iya sayang. Terus kalau sayang, terus kenapa? Mending nggak sayang tapi perhatiannya ada, tanggung jawabnya ada, nggak apa itu namanya, nggak pelit, itu masih enak. Lah mek sayang-sayang tok yang dirasakan sayangnya apa wong tindakan nyatanya nggak ada. Kita harus logis juga, harus realistis juga. Sekali lagi berarti caranya adalah kembalikan kepada dirimu sendiri, rasakan. Jika kau memang cinta dan sulit untuk berpisah sama orang ini berarti kuncinya adalah kalian harus sabar. Ya. Kalau kalian sudah nggak betah, kesabaran kalian setipis tisu, ya, setipis tisu dan mungkin sudah nggak betah. Kalau memang ini bukan hubungan rumah tangga, lah ngapain kalian capek-capek? Kalian berhak bahagia, bahagiakan dirimu sendiri, jangan terlalu berharap sama dia. Karena dia tidak bisa diharapkan, karena energi dia kepadamu seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, oke? Sekarang kita lihat ya, saran dari semestanya apa? Pesan semestanya apa? Pesan dari saya tadi bisa diambil bisa enggak. Kalau kalian anggap itu tidak layak, tidak pantas untuk diambil, abaikan. Ya. Begitu pula dengan pesan kartu ini. Bisa kalian ambil, bisa juga tidak. Banyak orang yang mengaku cinta tapi terlalu banyak alasan untuk eh, tidak bisa menunjukkan cintanya. Itu namanya bullshit ya. Kalau cinta pasti usaha. Kalau banyak alasan, ya, yaitu cinta banyak alasan, berarti ya nggak cinta. Cinta kok pakai alasan, ya. Gini, manifesting miracle. Trust your heart and continue to follow its guidance. Jadi tanyakan kepada dirimu sendiri, ya. Apa yang kamu impikan, kamu wujudkan sendiri, ya. Kamu usahakan untuk mewujudkan. Kalau terwujud atau enggak itu apanya, apa kata yang kuasa, ya. Yang penting kamu sudah berusaha, sudah berdoa. Apapun yang kamu inginkan, termasuk hubungan bersama orang ini. Trust your heart. Percayalah kepada hatimu, yakinlah hatimu, ya.
Dan kalau memang keyakinan itu ada di dalam diri kamu, ikutilah ya. Keyakinan yang benar berdasarkan jiwanya juga harus positif dulu supaya bisa mempunyai keyakinan yang juga sama positifnya. Kalau sudah orangnya, pemikiran hatinya ya, perasaannya sudah negatif, energinya sudah negatif ya, meyakini sesuatu di dalam dirinya yang negatif itu wis salah kabeh. Maka dari itu diawali dengan membuat diri kita itu positif, baik dari pikiran, hati, sikap, ya itu. Oke, lanjut. Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another. Oke, jadi gini, intinya, wis gak usah Inggris-Inggris ya, gak usah Inggris-Inggrisan ya, gak English-Englishan ya. Di sini bisa saya sampaikan supaya mudahnya. Lebih pikirkan kualitas diri kamu. Apakah kamu cukup bervalue, kamu punya nilai. Kalau kamu bernilai, ya kamu merasa dirimu bernilai. Memang kamu punya nilai. Kalau orang ini tidak menghargai kamu, tidak melihat potensi kamu, ya sudah, ya. Nggak perlu juga kamu minta validasi dia menghargai kamu. Pertama itu, kedua. Kalau memang dia tidak memperhatikan kamu, mengabaikan kamu, membuat beban dirimu. Ya, bukan berarti kamu kemudian jadi orang yang tidak punya nilai, ya. Bangkitkan nilai dirimu sendiri, kualitas dirimu sendiri. Tanpa peduli orang mau menilai buruk pencapaian kamu seberapa, yang tahu kamu sendiri. Fokus kepada projecting for the qualities you, ya. Untuk kualitas dirimu, ya. Bagaimana kamu bisa lebih berkualitas daripada mikirin dia yang selalu membuat dirimu terpuruk dan tersiksa. Oke. Lanjut ya, my beloved ya. Dia itu gini, punya prinsip, mungkin ini prinsip dia, mungkin juga ini adalah kata-kata dia yang mungkin tidak pernah dia ungkapkan. "Though we may physically apart," walaupun kita terpisah, mungkin jarang ketemu, saya kurang perhatian sama kamu ya, tapi secara jiwa kita selalu united, kita selalu bersama, tidak ada yang hilang. Sekarang pilihannya di kamu mau nggak terkoneksi secara batin saja? Ya, nggak ada perhatian, tapi kita terkoneksi, ya terkoneksi, apalagi kalau memang kalian terikat secara legal. Nggak terkoneksi ya apa, wong memang gimana lah, wong memang secara hukum juga sudah disatukan, ya nggak? Jadi teman-teman, makanya sering ya ada istilah, "Kamu itu twin flame, soulmate, karmic." Ya, kalau menurut saya nggak. Istilah itu hanya istilah ya, bagi saya nggak ada gunanya istilah itu. Yang penting adalah kenyataannya ya. Saya terkoneksi secara jiwa, wong jiwa tok ae lho. Yang penting apakah itu membuat kita bahagia atau enggak, ya. Kalau membuat tersiksa ya jangan jangan diterus-terusin ya. Jangan diterus-terusin walaupun terkoneksi secara jiwa. Kalau kamu nggak nyaman ya putuskan koneksinya. Lah ngapain? Terkoneksi kok sakit semua. Kalau terkoneksi membuat sesuatu yang positif, membuat kamu maju, membuat kamu bahagia, membuat kamu sukses, ya nggak apa-apa. Kalau koneksi membuat sakit semua ya putuskan saja koneksinya. Nah, jadi orang ini berpikiran bahwa bagaimanapun juga kita terkoneksi secara spiritual. Ya, spiritual itu bukan supranatural ya. Spiritual itu adalah jiwa. Jiwa, batin kita itu terkoneksi ya. Jadi kembali ke kamu, koneksi jiwa bagi kamu penting apa enggak? Ya, kalau penting ya sudah, kamu cukup dengan koneksi jiwa, yang dia rasakan kamu rasakan, walaupun secara nyatanya mungkin tidak terkoneksi secara harmonis. Sekali lagi ini semua pilihan. Pilihlah sikap atau pilihlah satu langkah keputusan yang membuat dirimu itu nyaman saja. Ya, ini semua hanya saran, ini semua cuma baca energi, ini semua hanya kartu. Memang benar kita minta petunjuknya semesta, saya pun juga manusia mungkin dalam menyampaikan mungkin kurang tepat, kurang benar ya, bisa salah juga. Jadi ambil bagian-bagian yang menurut kalian suka, menyenangkan, cocok, manfaat positif ya, memberikan energi-energi yang positif untukmu, ambil. Kalau tidak buang, karena memang nggak ada gunanya dan tidak perlu dipaksakan. Oke, kita ambil untuk inisial ya, sebagai tambahan saja. Inisial ini hanya tambahan ya teman-teman ya. Bisa inisial kamu, inisial dia.
inisial apapun di antara kalian berdua, dan ini sifatnya hanya tambahan untuk menambah keseruan saja. Kalau memang tidak ada inisialnya tidak ada masalah, yang penting adalah kartunya. Jangan mengandalkan inisial untuk mengetahui ini resonate untukmu atau tidak. Oke, zodiaknya apa Bunda? Saya nggak pakai zodiak. Karena kalau pakai zodiak kita harus tahu secara astrologi untuk tarot itu lengkap ya, bukan hanya dari tanggal lahir yang dimana itu biasanya dibacakan sebagai sun-nya saja. Kita juga harus tahu moon, rising, Venus, planet-planet, ascendant dan lain sebagainya. Dan saya tidak mempelajari secara mendalam tentang itu. Sehingga saya juga tidak berani menyampaikan atau koar-koar zodiak ini dan itu. Padahal itu tidak akurat juga ya. Tidak sesuai gitu loh dengan keilmuannya. Jadi saya nggak mau sok tahu. Oke. S-nya 2, N. Iya apa sih S ini? Oh gini loh. S. V-nya 2. SV ini banyak SV. P-nya 2. G-nya 1. Loh, Kak Ketor ya. GP. GPS. Ya. Oke, ini inisialnya silahkan untuk pelengkap saja. Alhamdulillah. Nggak ada inisialnya, nggak ada masalah. Sekarang saya mau sampaikan tentang personal reading. Ya, caranya adalah kontak WA admin saya, ya, bukan WA saya. WA admin saya yang mengatur tentang pendaftaran pembacaan tarot dengan Julia Hakim. Namanya Kak Flori. Nomornya ada di bawah video ini, ya, video YouTube ini. YouTube, ya. Di bawah video YouTube ini, di bawahnya ada deskripsi, ada nomor WA Kak Flori admin saya. Tapi kalian baca dulu di situ dari atas sampai bawah, ya. Jangan cuman diambil nomornya aja kemudian chatting saya, nanti bisa keliru. Kenapa bisa keliru? Karena saya ya menerapkan rules hanya yang ketik daftar tarot saja yang ditanggapi. Ya, karena sebenarnya memang jujur dalam satu HP itu untuk banyak project ya, termasuk tarot. Semua ada clue-nya. Kalau untuk tarot ketik daftar tarot, kalau cuman hai Kak, Kak mau tanya, itu mungkin tidak akan dijawab ya. Jadi ketik saja daftar tarot nanti tunggu balasan dari Kak Flori. Balasan dari Kak Flori silakan dibaca secara sesama. Kalau kalian membacanya dengan sesama, kalian tahu semua aturan yang harus dipenuhi untuk pembacaan dengan saya. Silakan dipenuhi ya. Dan untuk jam kerjanya mohon maaf jam 3 sore sampai jam 8 malam saja setiap harinya. Kalau memang jadwal pembacaan mungkin bisa di luar itu karena mungkin saya terlalu penuh sehingga harus menambah waktu. Saya bayar lembur Kak Flori untuk masuk. Karena yang dipakai untuk pembacaan juga HP-nya Kak Flori ya. Jadi pembacaan di saya itu semuanya dengan video call WA ya. Jadwalnya ditentukan Kak Flori. Mungkin tidak bisa langsung dijawab ya chat-chat kalian, mungkin slow respon. Tapi bisa dipastikan kalau memang kalian ke Kak Flori, benar-benar ke Kak Flori dengan, tahapan yang benar, ya tahapan yang benar. Kalian mengikuti cara yang benar, insya Allah ditanggapi. Ya walaupun mungkin kadang-kadang slow respon, karena pekerjaannya dia juga menumpuk, seperti itu. Ya semuanya berbayar, dengan video call, kemudian pertanyaannya berapa? Bebas. Bebas pertanyaannya. Durasi yang saya sediakan 15 menit dan 30 menit. Cuman itu aja sih, ya. Kalau untuk yang ingin menanyakan, terutama yang banyak ya, mungkin tidak dibaca. Apakah dia akan begini, akan begitu? Apakah dia ke depannya begini dan begitu? Apakah kita ke depannya bersatu? Apakah kita berjodoh? Ya. Apakah rezeki saya dan dia itu bagus? Saya nggak baca yang itu. Saya tidak baca yang wewenangnya Tuhan dan dilarang oleh agama saya. Ya, agama apapun kalian, saya yakin tidak menyarankan ya untuk membaca ramalan. Oke lah, ini bisa dikatakan ramalan atau prediksi. Tapi yang wewenangnya Tuhan, ya, saya tidak mau. Jodoh, maut, rezeki. Ya, banyak yang tanya jodoh dan rezeki, tidak ada yang tanya maut. Itu lucu. Ya, jadi mending kalian tidak tanya ketiganya, karena itu wewenangnya Tuhan.
mutlak di dalam agama, ya, sama hal-hal yang belum terjadi. Wewenangnya siapa? Tuhan. Saya sebagai manusia tidak berani, ya. Dan tidak mau sok tahu, yang penting banyak yang suka, ya, banyak penggemarnya, orang mau bayar saya untuk ramalan yang palsu. Karena pasti palsu. Karena sesakti apapun seorang peramal, pasti ada melesetnya. Kalau saya lebih kepada menjaga akidah, punya tanggung jawab moral lah sebagai pembaca tarot kalau saya ya. Jadi nggak mau mengajak kalian untuk terlalu menyimpang ya, menyimpang. Saya juga bukan orang benar, tapi paling paling tidak nggak ngajak-ngajak orang tambah sesat gitu loh, ya. Kalau saya mau yang disukai orang, goib-goib ya, yang kedepannya dibaca seakan-akan yes-yeso gitu ya, pasti banyak duit saya, tapi nggak berkah pastinya. Oke? Lantur Bunda, ya memang tak lantur-lanturkan, wong ya sudah terakhir, ya kan? Terima kasih banyak ya yang sudah nyimak, dan jangan lupa untuk kalian yang suka, subscribe ya, nggak suka jangan di-subscribe. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat semuanya, dan tonton video saya lainnya yang semuanya juga timeless, general. Oke, seperti itu. Sampai jumpa lagi ya teman-teman, bye-bye.